Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin sukses dan semakin berkembang. Amin. Nah sahabat, di video kita kali ini konten segmennya itu tentang tanya jawab izin usaha UMKM, dimana saat ini kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk memahami dan mendapatkan sertifikat izin edar alat kesehatan, dimana di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang selama ini bertanya kepada kami melalui japri dan juga komen mengenai bagaimana sih caranya mendapatkan sertifikat izin edar alat kesehatan. Nah oleh karena itu di video kali ini kami jawab lengkap semua pertanyaan tersebut. Jadi buat kalian nih yang penasaran dan kalian punya bisnis izin edar alat kesehatan dan bingung bagaimana cara mendapatkan izin edarnya, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilari Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Kamera C, apa sih itu alat kesehatan? Jadi sahabat, alat kesehatan ini adalah barang, alat atau instrumen yang dibuat untuk membantu proses diagnosis, perawatan, pencegahan, atau pemulihan kesehatan manusia. Contohnya nih seperti tensimeter, termometer, alat infus, bahkan alat salon dan wajah injeksi. Nah alat kesehatan ini tidak selalu digunakan oleh dokter saja ya. Banyak juga yang bisa digunakan oleh masyarakat umum nih, seperti alat pembersih telinga, tespek, atau alat kebersihan. Next pertanyaan, kamera C, apa sih perbedaan alat medis dan alat kesehatan? Oke sahabat, alat medis ini adalah alat yang digunakan oleh tenaga kesehatan seperti dokter atau perawat untuk pemeriksaan, pengobatan, atau tindakan medis nih. Contohnya stetoskop, termometer, tensimeter, dan alat cek darah. Nah alat ini biasanya digunakan di rumah sakit ataupun klinik. Sementara itu nih, alat kesehatan itu lebih luas cakupannya. Selain bisa mencakup alat medis, alat kesehatan juga termasuk alat yang digunakan masyarakat umum untuk perawatan, pencegahan penyakit, ataupun kebutuhan sehari-hari seperti alat kecantikan, membasmi serangga, atau wadah infus nih sahabat. Singkatnya ya, alat medis ini adalah untuk pengobatan yaitu kuratif atau rehabilitatif, sedangkan alat kesehatan ini untuk pencegahan, perawatan, atau dukungan kesehatan. Next pertanyaan, kamera C, mengapa sih alat kesehatan ini harus punya izin edar? Jadi sahabat, karena nih alat kesehatan ini adalah instrumen yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, mengobati, atau memulihkan kesehatan manusia, maka produk ini harus aman, bermutu, dan juga bermanfaat. Oleh sebab itu, sebelum dijual ke masyarakat nih, alat kesehatan itu wajib memiliki izin edar resmi dari Kementerian Kesehatan. Nah, izin ini diterbitkan oleh Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT. Setelah produk melewati proses penilaian dokumen, termasuk mutu, keamanan, dan manfaatnya. Nah, tanpa izin edar ini, alat kesehatan itu tidak boleh diedarkan karena bisa membahayakan pasien, melanggar hukum, dan juga melanggar pasal 106 ayat 1 nomor UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi ini adalah alasan mengapa alat kesehatan itu harus punya izin edar ya sahabat. Next pertanyaan, kamera C, apa sih itu izin edar alat kesehatan? Oke sahabat, jadi izin edar ini adalah izin resmi dari Kementerian Kesehatan yang diberikan kepada perusahaan yang akan memproduksi, mengimpor, atau mendistribusikan alat kesehatan di Indonesia. Nah, izin ini itu berlaku nih untuk pertama, produsen alat kesehatan dalam negeri, lalu importir atau penyalur alat kesehatan atau PAK dari luar negeri. Nah, dengan izin edar ini, perusahaan di bidang alat kesehatan ini bisa secara legal menjual produknya di seluruh wilayah Indonesia nih sahabat. Next pertanyaan, kamera C, bagaimana sih cara mendapatkan izin edar alat kesehatan ini dan apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan
mendapatkannya? Jadi sahabat, untuk mendapatkan izin edar alat kesehatan ini, perusahaan itu harus mengajukan permohonan ke Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Nah, izin ini hanya akan diberikan jika produknya telah lulus evaluasi keamanan, mutu, dan juga manfaatnya. Nah, setelah mendapatkan izinnya, pemilik produk itu wajib mencantumkan nomor izin edar pada pertama, kemasan atau wadah produk, kedua, produk itu sendiri, yang ketiga, brosur, leaflet, ataupun labelnya. Nah, contoh penulisan nomor izin edar nih, produk dalam negeri itu Kemenkes RI AKD, jadi alat kesehatan dalam negeri. Lalu ada produk impor itu Kemenkes RI AKL XXX. Nah, ini semua itu diatur dalam Permenkes nomor 62 tahun 2017 agar produk Anda itu sah, legal, dan mudah dilacak kelegalannya, sahabat. Next pertanyaan, Kamera C. Lalu apa saja sih syarat utama agar produk alat kesehatan itu bisa mendapatkan izin edar? Jadi sahabat, agar izin edar ini bisa diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, maka produk alat kesehatan ini harus memenuhi syarat berikut. Pertama, memiliki mutu yang baik dan diproduksi dengan cara yang benar. Yang kedua, ada bukti uji klinis atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa produknya itu aman dan juga bermanfaat. Yang ketiga, tidak mengandung bahan yang dilarang, hanya boleh menggunakan bahan sesuai dengan aturan pemerintah. Nah, dengan memenuhi syarat ini, UMKM bisa memastikan bahwa produknya itu layak edar, aman digunakan, serta sah secara hukum. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kamera C. Bagaimana sih langkah-langkahnya mengurus izin edar alat kesehatan ini? Oke sahabat, untuk mengajukan izin edar alat kesehatan ini, maka UMKM ini dapat mengikuti langkah berikut. Pertama, ajukan permohonan secara online melalui website OSS. Nah, setelah itu, sistem akan mengarahkan Anda ke portal registrasi alat kesehatan legalkes.kemkes.co.id. Lalu unggah semua dokumen persyaratan sesuai jenis alat kesehatannya, lalu bayar biaya administrasi resmi atau PNBP, itu penerimaan negara bukan pajak, sesuai aturan yang berlaku. Nah, proses ini semua sudah terintegrasi secara online, jadi UMKM bisa mengurus izin dari mana saja dengan akses internet dan juga dokumen yang lengkap ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C. Berapa lama sih masa berlaku izin edar alat kesehatan ini dan apakah bisa diperpanjang? Oke sahabat, masa berlaku izin edar ini bervariasi ya antara 2 sampai dengan 5 tahun nih, tergantung siapa pemohonnya dan jenis kerjasamanya. Pertama nih, umumnya berlaku hingga 5 tahun jika tanpa batas waktu penunjukan. Yang kedua, jika pemohon ini adalah agen tunggal atau distributor, masa berlaku itu mengikuti surat kuasa ataupun penunjukan dari produsennya. Yang ketiga, jika izin melalui sistem OEM atau maklun, maka berlaku maksimal 3 tahun. Lalu yang keempat, izin edar juga bisa diperpanjang dengan mengajukan permohonan dan melengkapi syarat dokumen sebelum masa berlakunya habis ya. Jadi sahabat, pastikan nih untuk mencatat tanggal izin dan siapkan juga dokumennya sejak awal agar tidak telat perpanjangannya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C. Lalu siapa saja sih yang wajib memiliki izin edar alat kesehatan ini dan kenapa itu penting? Jadi sahabat, semua produsen dan distributor alat kesehatan, baik itu dari dalam negeri ataupun luar negeri, wajib memiliki izin edar sebelum menjual produknya di pasar Indonesia. Nah, bagi UMKM, izin edar itu penting karena pertama, produk itu menjadi legal dan diakui secara hukum. Yang kedua, lebih dipercaya oleh konsumen dan juga mitra. Yang ketiga, bisa masuk ke rumah sakit, apotek, klinik, e-katalog, bahkan ekspor. Jadi, izin edar ini bukan sekedar formalitas, tetapi tiket untuk naik kelas dan memperluas pasarnya kalian. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kamera C. Apa saja sih klasifikasi alat kesehatan dan siapa yang menilainya? Oke sahabat, jadi alat kesehatan ini diklasifikasikan berdasarkan tingkat resikonya ya. Pertama itu adalah kelas A, yaitu resiko rendah, kelas B, resiko rendah ke sedang, kelas C, resiko sedang ke tinggi, kelas D, resiko tinggi. Nah, sebelum alat kesehatan ini mendapat izin edar, maka Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT ini akan memeriksa mutu, keamanan, dan manfaat produknya secara ketat. Tujuannya ini adalah agar produk yang beredar itu benar-benar aman dan bermanfaat bagi masyarakat, serta proses perizinannya transparan dan akuntabel ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C. Lalu apa saja sih syarat yang harus dipenuhi untuk mengurus izin edar alat kesehatan ini? Jadi sahabat, untuk mengurus izin edar alat kesehatan ini, maka UMKM itu harus mengisi dan melengkapi 5 formulir utama yang menjadi standar Kementerian Kesehatan. Yang pertama, formulir A. Ini adalah administrasi, yaitu berisi sertifikat, paten merek, dan data legalitas usaha. Lalu ada formulir B. Ini adalah informasi produk, yaitu deskripsinya, tujuannya, dan cara penggunaan alatnya. Ketiga, ada
ada formulir C, ini berisi spesifikasi dan juga mutu. Jadi ini kinerja alatnya, uji klinisnya, dan juga jaminan mutu. Yang keempat ada formulir D, ini mengenai petunjuk penggunaan, contohnya label, kode produksi, dan juga penandaan. Lalu ada formulir E, ini post market evaluation, ini adalah sistem pencatatan dan penanganan keluhan. Jadi sahabat, setiap formulir ini berisi informasi penting untuk memastikan bahwa produk Anda itu aman, bermutu, dan juga siap edar di pasar. Next pertanyaan, Kamil HC, lalu apa saja sih dokumen administrasi yang harus disiapkan untuk mengurus izin edar alat kesehatan ini? Jadi sahabat, untuk mengurus izin edar alat kesehatan ini maka harus melengkapi nih form A, yaitu form administrasi dari Kementerian Kesehatan yang berisi dokumennya pertama nih, yaitu sertifikat produksi alkesnya jika buatan dalam negeri, lalu izin penyalur alat kesehatan atau IPAK, lalu surat penunjukan agen tunggal atau sole agency letter, yaitu ada keempat certified of resale atau CVS untuk produk impor, lalu sertifikat ISO 9001 dan ISO 13485, lalu ringkasan eksklusif produk. Lalu yang ketujuh deklarasi kesesuaian standar produk, yang kedelapan sertifikat merek haki, yang kesembilan surat pernyataan keaslian dokumen. Nah, dokumen ini memastikan bahwa produk Anda itu resmi, legal, dan memenuhi standar internasional sebelum dijual di Indonesia. Next pertanyaan, Kamil HC, lalu apa saja informasi produk yang harus dicantumkan dalam formulir B ini saat mengurus izin edar alat kesehatan? Oke sahabat, jadi formulir B ini adalah formulir yang berisi informasi lengkap tentang produk dan juga alat kesehatan. Nah, beberapa hal penting yang harus dicantumkan nih seperti pertama, uraian dan deskripsi alat termasuk fitur-fiturnya. Yang kedua, tujuan dan cara penggunaannya. Yang ketiga, indikasi dan kontraindikasi jika ada. Yang keempat, peringatan, perhatian dan juga efek samping jika ada. Yang kelima, alternatif terapi jika relevan. Yang keenam, material atau bahan yang digunakan. Yang ketujuh, informasi tentang pabrik dan juga proses produksinya. Nah, informasi ini menunjukkan bahwa Anda itu benar-benar memahami dan bertanggung jawab atas produk yang akan Anda edarkan ke pasar sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, lalu apa saja form C saat mengurus izin edar ini? Oke sahabat, setelah form A, form B, sekarang form C. Nah, form C ini berisi tentang informasi teknis tentang spesifikasi dan juga jaminan mutu produk alat kesehatan ya. Hal-hal penting yang harus disiapkan ini meliputi pertama, spesifikasi alat dan karakteristik produk. Yang kedua, dokumen validasi dan juga verifikasi rancangan. Yang ketiga, hasil uji keamanan dan analisis risiko wajib nih untuk alat kelas D. Yang keempat, data uji klinis dan preklinis termasuk material biologisnya. Yang kelima, spesifikasi kemasan dan juga bahan baku untuk alat diagnosis kelas C dan D. Yang keenam, hasil pengujian pre-anti lunak jika alat menggunakan software. Nah, form ini membuktikan bahwa alat Anda itu telah teruji, aman, bermutu, dan layak edar secara teknis dan juga klinis ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, lalu apa sih isi formulir D dan juga E dalam pengajuan izin edar alkes ini? Oke sahabat, jadi tadi A, B, C udah, sekarang form D dan E. Jadi di form D dan E ini adalah bagian penting dari dokumen izin edar, dimana kalau form D ini berisi tentang petunjuk penggunaan. Yang pertama yaitu contoh dan arti penandaan di produknya, lalu cara penggunaan, instalasi dan perawatan alat. Yang ketiga, kode produksi dan juga artinya. Yang keempat, daftar aksesoris pendukung produknya. Dan yang kelima, materi pelatihan pengguna jika ada. Lalu untuk formulir E ini adalah post market evaluation, berisi tentang prosedur pencatatannya, penanganan keluhan pelanggan, dan sistem evaluasi produk setelah diedarkan. Nah sahabat, kedua formulir ini bertujuan untuk memastikan alat mudah digunakan dengan aman dan ada sistem pemantauan setelah beredar di pasaran. Next pertanyaan, Kamil HC, jadi jenis permohonan apa saja sih yang bisa diajukan untuk mendapatkan izin edar alat kesehatan ini? Jadi sahabat, ada 4 jenis permohonan yang bisa diajukan UMKM untuk mendapatkan atau memperbarui izin edar alat kesehatan ya. Yang pertama itu adalah permohonan baru. Jadi ini untuk produk yang belum pernah didaftarkan. Yang kedua, permohonan perpanjangan. Jadi ini untuk memperpanjang masa berlaku nomor izin edar yang hampir habis. Yang ketiga, permohonan perubahan. Ini jika ada perubahan nama, label, kemasan ataupun sertifikasi produknya. Yang keempat, permohonan perpanjangan dengan perubahan. Jadi ini gabungan dari perpanjangan dan perubahan data. Nah, semua proses ini bisa dilakukan secara online melalui sistem resmi yaitu regalkes.kemkes.co.id yang sudah terintegrasi dengan sistem OSS ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, lalu apa saja sih jenis izin edar alat kesehatan dan kapan UMKM harus menggunakannya? Jadi sahabat, ada nih 4 jenis izin edar alat kesehatan yang diatur dalam Permenkes RI nomor 1190 tahun 2021 dan penggunaannya ini tergantung jenis dan asal alatnya. Yang pertama IEAK, ini adalah untuk alat kesehatan
resiko rendah kelas 1 cocok nih bagi UMKM yang memproduksi alat sederhana. Lalu IE AKD ini untuk alat kelas 2 dan 3 yang diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga ada IE AKL ini untuk alat kelas 2 dan 3 yang diimpor dari luar negeri. Yang keempat ada IE AKDIV yakni untuk alat diagnosis in vitro seperti alat tes darah, gula, kehamilan di semua kelas risiko. Nah, UMKM ini perlu memilih jenis izinnya sesuai produk dan harus melengkapi dokumen, mengikuti alur prosesnya, serta membayar biaya agar izinnya bisa keluar dengan cepat dan juga sah, sahabat. Next pertanyaan, Kamil HJ, apa sih emang bedanya AKD dan AKL dalam izin edar alat kesehatan? Jadi sahabat, AKD ini singkatan dari alat kesehatan dalam negeri, yaitu izin edar ini untuk alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri oleh produsen lokal. Contohnya nih alat kesehatan buatan UMKM Indonesia. Sedangkan nih untuk AKL itu singkatannya adalah alat kesehatan luar negeri. Izin edar ini untuk alat kesehatan yang dibuat di luar negeri lalu diimpor ke Indonesia dan harus didaftarkan sebelum diedarkan. Nah, keduanya ini digunakan untuk memastikan bahwa alat kesehatan yang dijual ini telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus izin edar alat kesehatan ini? Jadi sahabat, untuk mengurus izin edar alat kesehatan ini, maka nih UMKM itu perlu menyiapkan dokumen penting, di antaranya pertama, akta perusahaan dan juga NIB, kemudian IDAK, yaitu jika perusahaan sebagai distributor bukan produsen, lalu kontrak kerjasama dengan produsen, ini untuk distributor, sertifikat ISO 9001 dan ISO 13485, lalu deskripsi dan spesifikasi produk, lalu desain kemasan, buku manual baik Indonesia atau Inggris dan kode produksinya, lalu sertifikat merek haki atau sertifikat juga uji COA atau KISUPAS. Yang kedelapan adalah material bahan baku dan juga proses produksinya. Yang kesembilan, daftar tipe, ukuran produk dan prosedur penanganan keluhan. Nah, dokumen ini menunjukkan nih bahwa produk UMK Anda itu berkualitas, legal, dan siap bersaing di pasar alat kesehatan dalam negeri. Next pertanyaan, Kamil HC, berapa lama sih proses dan berapa biaya untuk mengurus izin edar alat kesehatan ini? Jadi sahabat, berikut adalah penjelasannya ya. Namun nih waktunya itu bisa lebih lama jika dokumen tidak lengkap atau ada revisi dari pihak Kementerian Kesehatan. Jadi sahabat, pastikan ya semua persyaratan itu sudah lengkap agar prosesnya berjalan cepat dan juga lancar. Nah sahabat, lama proses dan biaya izin edar alat kesehatan ini berbeda-beda ya, tergantung kelas risikonya. Nah berikut adalah gambaran hukum umumnya sahabat ya. Untuk alat kesehatan kelas A rendah ini kurang lebih sekitar 52 hari. Untuk biaya PNBP sendiri 1.500.000. Lalu untuk kelas alat B yang sedang ini 97 hari sekitar biaya 3 juta untuk PNBP-nya. Lalu kelas C ini cukup tinggi, untuk lama prosesnya 107 hari dengan biaya 3 juta. Lalu ada kelas D tinggi, ini lama proses 19 hari dengan biaya 5 juta. Nah untuk perpanjangan atau perubahan juga biaya itu mulai dari 500 sampai dengan 1 juta tergantung kelasnya ya. Nah prosesnya ini dihitung setelah Anda mendapatkan verifikasi kelas dan tanda terima tetap sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, kenapa sih UMKM ini disarankan menggunakan jasa pengurusan izin edar alat kesehatan? Jadi sahabat, karena proses pengurusan izin edar alat kesehatan ini cukup rumit dan memerlukan dokumen yang detail dan sesuai standar pemerintah, maka dengan menggunakan jasa pengurusan yang profesional, UMKM pertama bisa menghemat waktu dan tenaganya, tidak repot urus administrasi sendiri, lalu mendapatkan pendampingan penuh dari awal hingga izinnya keluar. Yang ketiga, mengurangi resiko kesalahan karena ditangani oleh tim ahli yang cepat, mempercepat proses sehingga produknya lebih cepat legal dan siap edar. Dengan begitu nih, UMKM bisa lebih fokus pada produksi dan pengembangan bisnisnya, sementara urusan regulasi ditangani oleh yang ahlinya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah layanan pengurusan izin edar ini berlaku untuk produk dalam negeri dan impor? Lalu apakah ada garansi biasanya? Jadi sahabat, jawabannya adalah iya. Layanan pengurusan izin edar ini berlaku untuk produk buatan Indonesia maupun produk impor. Nah, prosesnya sendiri itu akan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku masing-masing jenis produknya. Nah, beberapa penyedia jasa juga memberikan garansi layanan. Artinya jika terjadi keterlambatan atau kendala karena kesalahan dari pihak mereka, maka mereka siap memberikan solusi atau kompensasi biasanya sebagai bentuk komitmen untuk mendukung UMKM secara profesional dan juga terpercaya. Next pertanyaan, Kamil HC, lalu apa yang harus dilakukan jika pengajuan izin edar alat kesehatan ini ditolak? Apakah ada pendampingan setelah izinnya diterbitkan?
Jadi sahabat, jika pengajuan izin edar ditolak, jangan khawatir nih. Anda itu biasanya pertama nanti menganalisis penyebab penolakannya, misalnya dokumen tidak lengkap atau format tidak sesuai, lalu memperbaiki dokumen, lalu mengajukan ulang. Nah, banyak juga nih penyedia jasa juga menawarkan layanan pendampingan pasca izin keluar seperti bantuan saat perpanjangan izin, pemantauan agar produk tetap sesuai standar regulasi, serta solusi legalitas berkelanjutan agar bisnisnya tetap aman dan juga legal. Nah, pendampingan ini penting nih agar UMKM tetap patuh aturan dan bisa fokus mengembangkan usahanya secara legal dan juga aman. Next pertanyaan, Kamera C. Lalu apakah alkes ini nanti bisa dicek online dan seperti apa sih hasil cek online-nya? Jadi sahabat, jawabannya adalah bisa. Jadi jika sudah terbit sertifikat alat kesehatannya, maka nanti nomor izin edarnya ini dapat dicek secara online di link berikut ya sahabat, ada di layar ya, https://infoalkeskemkes.co.id. Nah, nanti kalian silahkan pilih mau ceknya by nama, by produk, produsen, atau yang lainnya, kalian sesuaikan aja dan nanti tampilannya seperti ini yang ada di layar ya sahabat. Setelah kalian pilih, nanti akan muncul seperti ini sahabat untuk hasil cek online-nya ya. Nama perusahaannya, alamat perusahaannya, nama produknya, tipenya, kelompok produknya, kategori, jenis produk, pabriknya, negara pabrik, nomor izin edarnya, AKD, kemudian tanggal terbitnya, tanggal expirednya, kemudian kelasnya, dan juga jenis izinnya sahabat. Jadi seperti ini nanti kalian klik tampilannya, maka akan muncul seperti ini. Jadi untuk legalitas yang sudah terdaftar izin edar alat kesehatannya, maka bisa dicek secara online sahabat. Karena semua izin itu bisa dicek secara online ya, mulai dari NIB, kemudian PIRT, PKRT, HAKI, dan juga alkes, semuanya bisa dicek secara online. PT, PT Peron dan lainnya itu artinya sudah dilindungi oleh negara sahabat. Kamera C, apakah ada contoh sertifikat alkes? Oke sahabat, ini kami tampilkannya agak buram untuk mau izin edar alat kesehatan. Jadi di sini ada nama dagangnya, kemudian produknya, jenis produknya, kemudian tipenya dan lainnya. Bisa kalian lihat gambarannya seperti ini, nomor izin edar alat kesehatan. Nanti di situ ada Kemenkes RI, AKL atau AKD ya sahabat. Kalian itu adalah nomor izin edar kalian. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih arti kode dari 11 digit pada nomor izin edar alat kesehatan tersebut? Jadi sahabat, nomor izin edar atau NIE ini adalah alat kesehatan terdiri dari 11 digit angka dan setiap bagian memiliki arti khusus nih. Contohnya, digit 1 itu kelas risiko produk, kemudian untuk digit 2 sampai 3 itu kategori alat kesehatan, digit 4 subkategori alat, digit 6 sampai 7 itu tahun izin diterbitkan, kemudian digit 8 sampai 11 ini nomor urut registrasi produk. Nah, kode ini memudahkan pemerintah dan konsumen untuk melacak legalitas dan juga klarifikasi produk dengan cepat. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih penting mengurus legalitas usaha melalui sistem seperti OSS, AHU, dan juga Kemenkes? Jadi sahabat, perlu diketahui nih, mengurus legalitas usaha itu melalui sistem resmi bukan sekedar formalitas, tetapi itu adalah langkah penting agar bisnis Anda itu sah, legal, diakui, dan dilindungi oleh negara. Nah, dengan membayar PNBP atau pendapatan negara bukan pajak, usaha itu Anda akan tercatat secara legal dan lebih dipercaya. Legalitas juga memiliki masa berlaku, seperti HAKI itu berlaku selama 10 tahun, izin edar PKRT berlaku selama 5 tahun, sehingga wajib diperbaharui ya, agar bisnisnya tetap aman, profesional, dan juga berkelanjutan. Kalian mau kan? Sahabat, mulailah usaha alat kesehatan dari ruang kecil di rumahmu, tapi dengan mimpi besar yang tertata. Tak perlu pabrik atau gudang megah di awal, cukup satu sudut yang bersih, rapi, dan punya niat kuat untuk tumbuh secara legal. Jadikan itu pusat pertama usahamu. Pilih produk alkes yang ringan, yang banyak dibutuhkan, seperti masker medis, termometer digital, plester steril, ataupun sarung tangan kesehatan. Beri nama usahamu itu yang profesional dan mudah diingat, misalnya Prima Medica Supply atau Alkesku Sejahtera. Lalu buat logo sederhana dan siapkan dokumen legalitas dasarnya seperti NIB, KTP, dan foto ruang penyimpanan. Langkah berikutnya, urus izin edarnya. Jangan tunggu sampai besar. Justru nih, dari produk pertama, kamu harus sudah berpikir legal. Izin edar dari Kementerian Kesehatan ini bukan hanya tanda sah, tetapi juga tanda bahwa produkmu itu aman, bermutu, dan juga bermanfaat. Mulailah dari satu produk, pelajari syarat dokumen, isi formulir A sampai E, dan siapkan label serta manual penggunaannya. Lakukan pendataan stok, pisahkan alat steril dan non-steril, beri label yang jelas. Gunakan rak plaksis dan simpan di tempat kering tidak lembab. Catat nih setiap pengeluaran dan pemasukan barang meskipun kecil. Gunakan nota, surat jalan, dan arsip keluhan pelanggan. Semua ini akan jadi kebiasaan baik menuju sistem distribusi yang rapi. Coba tawarkan ke klinik kecil, apotek lokal, praktek bidan, atau teman tenaga kesehatan.
Kirim brosurnya, daftar harganya, dan buktikan bahwa meski skala rumahan, kamu serius membangun bisnis yang profesional. Izin edar bukan hanya syarat hukum, tetapi tanda bahwa kamu itu peduli pada keselamatan pengguna dan juga kualitas produkmu. Dengan satu nomor izin edar, kamu bisa masuk ke pasar yang lebih luas, kerjasama dengan fasilitas kesehatan, ikut tender, bahkan ekspor. Ingat sahabat, bisnis alkes yang dimulai dengan izin dan ketertiban akan lebih dipercaya dan lebih bertahan. Dari satu box masker dan satu sudut rumah, kamu bisa larikan distributor alkes yang diakui secara nasional. Mulailah usaha alat kesehatan dari niat yang baik dan langkah yang benar. Tak perlu menunggu pabrik besar atau kantor mewah, cukup meja kerja sederhana, satu laptop, dan satu produk andalan. Tapi pastikan produkmu itu legal, aman, dan juga punya izin edar. Karena dalam dunia alkes, izin edar itu bukan pilihan, tetapi syarat utama agar kamu bisa masuk ke pasar resmi dan dipercaya masyarakat. Izin edar alat kesehatan ini adalah bukti bahwa produkmu telah melewati proses penilaian oleh Kementerian Kesehatan. Produkmu dinyatakan bermutu, aman, dan bermanfaat. Tanpa izin ini, produkmu tak bisa masuk apotek, rumah sakit, e-katalog, atau bahkan marketplace resmi. Jangan takut ribet, mulailah dari satu produk saja. Siapkan deskripsinya, fotonya, spesifikasinya. Lengkapi dokumen seperti NIB, ISO, dan label kemasan, dan pelajari juga form A sampai form E satu persatu. Kalau belum paham, belajar. Kalau belum sempat, cari pendamping. Karena izin edar adalah tiket kamu naik kelas dari penjual biasa jadi pelaku usaha yang diakui negara. Ingat, izin edar bukan hanya legalitas, tetapi juga tanggung jawab. Dengan memiliki izin edar, kamu menunjukkan bahwa bisnismu itu peduli pada keselamatan pengguna, kualitas produk, dan juga taat aturan. Konsumen akan lebih percaya, mitra lebih terbuka, dan bisnismu siap tumbuh lebih jauh. Dari satu produk yang legal, bisa lahir distributor besar yang profesional. Mulailah hari ini, karena setiap produk alkes tanpa izin hanya akan berjalan di tempat. Tapi satu produk dengan izin edar bisa melangkah kemanapun. Kamu bukan sekedar penjual alat kesehatan, kamu adalah garda pertama yang menjaga keselamatan pasien dari balik etalase. Setiap alat yang kamu edarkan punya peran besar, entah itu untuk mendeteksi penyakit, mengobati luka, atau sekedar memantau tekanan darah. Semuanya harus aman dan terjamin mutunya. Dan satu-satunya jalan untuk membuktikan itu adalah dengan memiliki izin edar. Izin edar alat kesehatan ini bukan sekedar syarat administratif, itu adalah stempel kepercayaan dari negara yang menyatakan bahwa produkmu sudah lulus evaluasi mutu, manfaat, dan keamanan, layak digunakan oleh masyarakat maupun fasilitas kesehatan, dan siap masuk ke pasar legal, bahkan hingga rumah sakit dan e-katalog pemerintah. Kamu mau kan? Bayangkan, suatu hari nanti produk dengan namamu atau brand lokalmu tercatat resmi di sistem Kementerian Kesehatan dan digunakan dokter di klinik atau rumah sakit besar. Mungkin sekarang kamu baru punya satu produk, tapi satu produk yang legal lebih bernilai daripada 10 yang tidak punya izin. Tapi ayo jujur, sampai kapan mau jual alat kesehatan tanpa izin? Mau terus dibatasi pasar? Mau terus ditolak saat ingin kerjasama dengan instansi resmi? Izin edar adalah tiket resmi yang masuk ke dunia bisnis alat kesehatan yang sesungguhnya. Bukan soal besar kecilnya usahamu, tapi soal seberapa serius kamu menjaga kualitas produk dan juga kepercayaan konsumen. Karena bisnis yang tumbuh bukan hanya yang cepat, tapi yang dibangun dengan benar, dan benar itu berarti legal. Jangan pernah merasa sendiri dalam perjalanan ini. Di balik setiap formulir yang Anda isi, setiap label yang Anda rancang, dan setiap dokumen izin edar yang Anda perjuangkan, tersimpan semangat besar menjaga kehidupan manusia. Anda bukan sekedar produsen atau pemilik usaha. Anda adalah bagian dari sistem kesehatan yang membantu alat-alat penting itu sampai ke tangan yang tepat dengan cara yang aman dan sah. Izin edar alat kesehatan bukan hanya legalitas, ia adalah bentuk komitmen bahwa produk Anda yang Anda jual itu sudah diperiksa manfaatnya, mutu dan keamanannya, layak digunakan oleh fasilitas medis, dan mampu menjadi penolong di saat-saat genting. Setiap proses yang Anda lalui, mulai dari penyusunan dokumen, konsultasi teknis, hingga penyesuaian standar mutu bukan sekedar urusan administratif. Itu adalah bagian dari perjalanan besar yang sedang Anda bangun. Perjalanan UMKM menuju profesionalisme dan kebermanfaatan. Mengurus izin edar kesehatan dan memenuhi standar seperti CDAKB mungkin terasa berat, tapi percayalah, ketulusan dan konsistensi Anda dalam mengurus legalitas ini adalah bentuk integritas. Ini bukan hanya tentang memenuhi regulasi, tetapi tentang mengukuhkan kepercayaan, baik dari rumah sakit, apotek, hingga pasien yang menggunakan produk Anda. Dalam dunia kesehatan, kepercayaan lebih mahal dari apapun, dan izin edar adalah simbol dari kepercayaan ini.
Ini bukan hanya dokumen, tetapi pengakuan bahwa produk Anda itu aman, bermutu, dan layak digunakan untuk kesehatan manusia. Reputasi Anda tidak dibangun dari seberapa banyak alat yang Anda jual, tetapi dari kesungguhan Anda menjaga kualitas dan juga tanggung jawab terhadap produk yang Anda edarkan. Usaha Anda adalah amanah. Dan jika dijalankan dengan niat yang jujur, izin edar ini bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka pintu berkah, pengaruh positif, dan inspirasi bagi keluarga, tim kerja, serta masyarakat. Teruslah melangkah, karena setiap izin yang Anda urus hari ini adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat, dan juga lebih manusiawi. Masih bingung nih soal urus legalitas izin edar Alkes atau ragu bagaimana cara urusnya agar usaha aman, tenang, sah, legal, dan berkembang dengan sukses? Tenang aja ya sahabat, kalian bisa tanya sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Kalau mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, gratis ya sahabat. Kami akan membantu pengurusannya step by step menyesuaikan kondisi kalian ya. Silahkan ya, langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomor yang ada di layar, atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video ya. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Sahabat, kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami juga ada promo PKRT tahun 2025, di mana ini all in terima beres tanpa ribet sahabat, dari 7.500.000 menjadi hanya 4 juta saja, dan itu pun sudah termasuk PNBP negara 2 juta, di mana paket ini nanti akan mendapatkan free uji lab, free desain label kemasan, akun pendaftaran PKRT, pendampingan, konsultasi, pengurusan pembayaran, pemantauan, dan sertifikat izin edar PKRT. Dan sahabat, standar layanan kami ini adalah full online seluruh Indonesia, 24 jam, aman dan resmi. Dan dimana pasti terbit sahabat, kami juga sudah bersertifikat BNSP, BPJPH, dan juga Kemenkop UKM. Jadi sahabat, legalitas usaha lengkap ini adalah investasi masa depan kesuksesan usaha. Jika ada yang ditanyakan, untuk konsultasi gratis sahabat, silakan hubungi admin kami via WhatsApp-nya, nomor yang ada di layar ya sahabat. Nah, selain itu juga sahabat, kami menjadikan promo lainnya untuk legalitas, mulai dari NIB, NPWP, PIRT, paten merek kaki, hak cipta, PT Perorangan, company profile, barcode GS1, barcode Indonesia, dan juga sertifikat PKRT. Semuanya sudah juga kami sediakan. Kalian bisa cek aja di link deskripsi video sahabat ya, atau ada yang mau kali lebih lengkap, silakan hubungi kami WhatsApp adminnya, nomor yang ada di layar ya sahabat. Nah sahabat, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video ini bisa membuka wawasan, memberikan manfaat, serta bisa berbagi ke sesama UMKM yang lainnya untuk mendapatkan legalitas Alkes nih ya sahabat. Nah sahabat, terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Bye bye.